Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama telah kita sebutkan, kita membantah oknum yang melaksanakan bom bunuh diri ini dari 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, perbuatan. Kita melihat kepada perbuatan oknum ini. Perbuatannya menyelisihi agama Islam, dan agama Islam berlepas diri dari apa yang dilakukan. Maka janganlah dikatakan bahwa ini adalah pejuang Islam, bahwa ini orang yang mati syahid, tetapi mati sangit. Sangit adalah gosong, mati konyol. Maka perkara yang kedua adalah permasalahan siapa oknum tersebut, agar kita mengetahui jenis-jenis ciri-ciri orang seperti ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa mereka orang-orang yang membuat bom bunuh diri di zaman now itu sudah ada ucapan dari Nabi, perkara ini akan terjadi. Yang mana mereka itu dinamakan di zaman para sahabat dengan Al-Khawarij. Yang mana mereka sifatnya mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir musyrik. Sibuk mereka membunuh kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Dan cara yang paling masyhur di zaman sekarang adalah iming-iming kursi. Mereka mengatakan kita harus membuat daulah Islamiyah. Dan mereka pemimpin yang ada tawutiyah, kafir, musyrik, halal darahnya. Itulah yang ada di benak mereka. Maka siapa mereka? Al-Khawarij. Yang Khawarij, nama yang sudah klasik, dan nama di zaman now seperti ISIS, dan dulu seperti DITII, N11 dan sebagainya. Yang mana ciri-cirinya mereka mengkafirkan kaum muslimin, terutama pemerintah kaum muslimin. Maka mereka mengkafirkan dan mengajak rakyat jelata untuk bergabung dengan mereka, diiming-imingi dengan kedudukan, jabatan. Diberikan jabatan kamu Kapolres, diberikan jabatan kamu kepala regu demikian dan demikian. Nanti kalau terjadi daulah Islamiyah, kita semuanya akan menjadi pemimpin. Mereka intinya hubbud dunya. Mereka intinya adalah mencintai dunia, bukan karena Allah. Mengkafirkan kaum muslimin karena kursi. Ingin mereka yang duduk di pemerintahan, sehingga mengkafirkan kaum muslimin dan mengkudeta. Itulah tujuannya. Dan mereka telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat. Datang dari Ali ibni Abi Thalib, dan ini yang akan saya bacakan lafadznya. Hadis muttafaqun alaih dari Ali ibni Abi Thalib. Sayati zamanun ba'di, akan ada zaman setelah aku meninggal, kata Nabi. Bagaimana keadaan mereka itu? Hudatha asnan, sufaha ahlam, yaqra'una al-Qur'an walam yasilu ila hanajirihim, yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramiyah, wa yaqtuluna al-muslimin wa yatrukuna ahlil awthan, wa yatrukuna ahlal awthan. Faman laqiyahum faqtuluhum, faman qatalahum lahum ajrun fil akhirah fi yaumil qiyamah. Hadis yang agung, muttafaqun alaih, tidak tanggung-tanggung kesahihannya, dari berbagai sahabat. Namun saya mengambil hadis Ali karena lafadznya sangat jelas. Disebutkan, setelah aku meninggal nanti, kata Nabi, akan datang kelompok sesat
yang mana kelompok sesat ini dia masuk kepada hadis iftiraqul ummah yang masuk kepada 73 kelompok yang sesat. Seperti hadis yang datang dari Anas ibnu Malik dan dari Abi Umamah dan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan dan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dikeluarkan Ashabus Sunan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari 4 sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Maka akan terpecah kaum muslimin menjadi 73 kelompok. Semuanya di api neraka karena kesesatan mereka, dan satu yang selamat. Ditanya oleh Nabi, siapa mereka yang selamat? Ditafsirkan oleh Nabi di riwayat Muawiyah dan Abi Umamah, hum ahlu sunnah wal jamaah. Di riwayat Anas, hum sawadul a'dham. Mereka ahlu sunnah, jumlah yang besar dari para sahabat yang hidup di zaman Nabi dan para tabi'in. Dan di riwayat Abdullah ibni Amr ibn al-As, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku. Dan ini sesuai dengan hadis Irbad ibn Sariyah, man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Di hadis Irbad yang sahih yang diriwayatkan dari 3 tabi'in, dari Hujr ibnu Hujr dan Yahya ibnu Abi Muta dan Abi Abdurrahman As-Sulami, yang semuanya bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka hadis Irbad dan 4 riwayat hadis tadi menunjukkan kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di api neraka kecuali satu, ahlu sunnah wal jamaah. Al jamaah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa mereka al-khawarij dari kelompok yang sesat yang akan masuk kepada api neraka, dan itu kenyataannya. Di dalam hadis-hadis yang banyak jalannya disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Maka diriwayatkan oleh imam dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, di saat Abu Umamah melihat orang-orang Khawarij ditumpaskan oleh Ali radhiyallahu anhu, yang mana mereka khuruj, memberontak di zaman Ali seperti di zaman sekarang memberontak, mengkudeta. Maka Ali radhiyallahu anhu bersama para sahabat semuanya mengetahui mereka kelompok yang disebutkan oleh Nabi sesat Khawarij, maka dibantai. 4.000 mereka keluar di Irak. Kenapa dinamakan kelompok Al-Haruriyah dan kelompok Al-Khawarij? Makna Khawarij, mereka keluar dari ketaatan Ali. Dan mereka di zaman sekarang pun keluar dari ketaatan presiden kita yang muslim, Pak Jokowi dan yang lainnya. Semuanya Khawarij sama. Dari segi istilah, keluar dari pemerintahan Islam yang sah di zamannya. Khawarij orang-orang yang keluar dari ketaatan. Dan dinamakan Al-Haruriyah di zaman itu, mereka keluar dari desa di Irak, dari Harura. Al-Harura qaryah lama kharaju fiha. Di saat mereka keluar memerangi Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin muslim yang dikudeta dan mengetahui dari dalil-dalil bahwa mereka orang-orang yang rusak dari kelompok sesat, tidak langsung ditumpas begitu saja, tetapi mengutus para ulama as-sahabah. Diutus Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Maka di saat diutus, mereka yang keluar 4.000 siap, kata mereka, berjihad melawan Ali radhiyallahu anhu. Berjihad lawan kufar atau lawan Amirul Mukminin di zamannya. Maka perangai mereka sangatlah rusak.
Akhirnya mereka setelah didakwahi, raja'u alfan wa yabqa ma'ahum alfan. Maka taraja, bertaubat 2000 dari mereka. Dan 2000 lagi tetap ingin mengkudeta Ali radhiyallahu anhu. Maka akhirnya 2000 ini dimusnahkan, dihancurkan. Maka yang namanya Khawarij lama sesuai hadis ini, maka mereka telah musnah. Yang ada sekarang Khawarij KGB, Khawarij gaya baru. Yang mana mereka the new style, gambarannya lebih bodoh dan lebih ngawur, jauh dari syariah, bunuh diri dengan bom bunuh diri dan mengajak orang lain mati bersama. Di zaman dulu tidak ada seperti ini. Ini perbuatan pengecut. Di zaman dulu mereka berperang dengan pedang melawan pemimpin kaum muslimin Ali pada zamannya. 1 lawan 1, duel. Adapun di zaman sekarang, maka mereka pengecut, hanya membuat terorisme. Makna teroris adalah dari segi lugah membuat orang takut. Sehingga semua di staf pemerintahan, di Polres, di Polsek, ataupun di tempat-tempat yang lebih besar, mereka takut jika ada pengendara motor pakai helm ngebut, intihari, bom bunuh diri dan sebagainya. Maka mereka para pengecut di zaman sekarang berbeda dengan di zaman dulu. Namun inti hakikatnya sama. Mereka keluar dari pemerintahan yang sah, maka mereka mati dalam keadaan jahiliyah sesuai hadis yang muttafaqun alaih datang dari berbagai sahabat, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Barang siapa yang mereka keluar dari ketaatan pemimpin yang sah, sibron bisibrin faqad mata maitatan jahiliyah. Sejengkal saja mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya dengan demo, dengan peperangan, kudeta, maka mereka mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kembali kepada sifat orang-orang Khawarij yang disifatkan oleh Nabi. Pertama di hadis Ali bin Abi Thalib tadi, sayati zamanun, akan datang zaman ba'di setelah aku meninggal, qaumun dari kaum muslimin, sufaha ahlam hudatha asnan, mereka anak-anak ABG baru gede, hudatha asnan, baru gigi serinya tumbuh. Indal Arab hudatha asnan asyabab, anak-anak yang baru gede, ABG. Dan antum tahu ABG bagaimana akalnya, tidak mempunyai akal seperti orang-orang yang dewasa, terburu-buru. Maka mereka yang paling banyak masuk terdoktrin dan terekrut dengan iming-iming dunia, diberikan uang, jumlahnya bahkan euro, bukan hanya rupiah, euro ataupun dolar, dan diberikan iming-iming apa? Menikah 70 bidadari di surga. Karena mereka para syabab, mereka adalah syabab Qais, yang makna mereka itu ABG, anak baru gede, tidak menyaring apa ucapan-ucapan orang-orang yang jahat yang membisikinya, maka akhirnya ikut mendaftarkan bom bunuh diri, merakit bom dan sebagainya. Telah disifatkan ini oleh Nabi. Hum hudatha asnan, mereka umurnya masih kecil, belum mempunyai pikiran yang penuh akal. Namun apa? Sufaha ahlam. Dan mereka mempunyai nightmare, mempunyai pemikiran yang buruk, seperti mengkafirkan kaum muslimin. Oh, pemerintah kita kafir, togut. Kalau pemerintah togut berarti para brimob, Densus 88 kafir, togut. Dan ini kami ingat dari saudara kami yang dulu di Kapolda, dari tim Densus 88 juga, kakak. Dia mengatakan kepada saya, di saat kami BAP mereka capek. Kenapa? Togut kafir, togut kafir. Semua ucapannya seperti itu, togut kafir. Di saat ditanya siapa, togut kafir. Apa yang dilakukan? Togut kafir. Itu yang keluar. Sudah di braining wash, dicuci otak mereka bahwa semua pemerintahan, baik mereka yang menjaga pemerintahan seperti polisi, brimob, TNI, togut kafir.
maka susah berbicara dengan mereka. Kesimpulannya, ini ucapan Nabi, mereka hudatha asnam, dan diketahui siapa yang melaksanakan bom bunuh diri itu masih lajang, belum menikah. Kenapa? Ingin menikah dengan bidadari 70 di surga bima za'amu, dari angan-angan kosong mereka. Maka sekarang mungkin mereka meyakini para teman-temannya sedang menikah dengan bidadari, padahal itu mati konyol. Kemudian disifatkan oleh Nabi, yaqra'unal Qur'an walam yasilu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Kapan? Di zaman Doeloe Khawarij, di zaman dulu disebutkan di dalam hadis, tu'jibuna bi a'malihim. Maka kalian akan takjub dengan amalan-amalan mereka. Mereka di siang hari puasa, mereka membaca ayat Al-Quran. Haula al-Khawarij kudama hafidul Quran. Abdurrahman ibnu Muljim yang membunuh Ali radhiyallahu anhu di saat salat fajr, jelas perbuatan teroris, perbuatan rusak. Bagaimana Abdurrahman ibnu Muljim hafid Quran, menghafal Al-Quran? Ini Khawarij zaman Doeloe yang mempunyai sedikit kebaikan. Maka Nabi mengatakan, yaqra'unal Quran walakin lam yasilu hanajirahum. Mereka hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dohirnya mereka baik, namun yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramiyah. Mereka jauh dari agama Islam, membaca ayat Al-Quran tidak sampai kepada kerongkongannya, maknanya tidak faham, maknanya tidak faham dari tafsir yang benar, dan mereka keluar dari ajaran Islam, dari hidayah yang benar dengan cepat karena tidak mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Kalau kita rujuk Al-Khawarij zaman dulu, siapa guru mereka? Ibnu Abbas lah. Siapa guru mereka? Ibnu Mas'ud lah. Siapa di antara mereka? Sehingga di antara mereka saling mengkafirkan karena mereka tidak mempunyai ilmu. Dan di zaman sekarang, siapa guru-guru mereka? Guru-guru mereka apakah ulama ahli sunnah wal jamaah? Jawabnya tidak. Guru-guru mereka adalah para hacker dan para perakit bom, dan juga orang-orang kufar yang mendanai mereka. Dibuat amaliyah intihariyah, bom bunuh diri di tempat ini, di tempat ini, siap, itu gurunya. Dan mereka belajar dengan para hacker di website-website yang black website, bagaimana cara merakit bom. Itulah yang dijadikan oleh guru-guru mereka. Kembali kepada sifat mereka, disebutkan sufaha ahlam, yaqra'unal Qur'an walam yasilu hanajirahum. Telah kita tafsirkan, mereka membaca Al-Quran zaman dulu. Coba di zaman sekarang, maka orang-orang Khawarij di zaman sekarang tidak mempunyai Al-Quran wala hadis, sibuk hanya merakit bom dan sibuk menghayal dia akan menikahi 70 bidadari dengan praktek amaliyah intihari bom bunuh diri tersebut. Maka mereka seperti disifatkan oleh Nabi kita. Dan begitu pun di dalam hadis disebutkan, bukan hadis Ali, tetapi hadis yang lain, dan sahih juga muttafaqun alaih. Di lafaz yang lain disebutkan, yaqtulunal muslimin wa yatrukuna ahlal authan. Maka mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang musyrik kafir tidak diperangi. Jihad mereka, pedang mereka terhunus kepada brimob kaum muslimin. AK-47 mereka, M16 mereka, dan grenade launcher mereka mengarah kepada Densus 88 dan kaum muslimin dari pemerintah kita. Maka inilah dari kelompok Al-Khawarij di zaman now, yang mana mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali, dan mereka membiarkan orang-orang musyrik kafir tidak diperangi, tapi kaum muslimin di polsek diteror, kaum muslimin di polres dibunuh, kaum muslimin di mana-mana diteror.
Maka inilah pekerjaan mereka, sama persis seperti ucapan Nabi. Dan yang terakhir disebutkan, kata Ali radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqaituhum faqtuluhum." Jika kalian bertemu dengan orang-orang Khawarij ini, terutama para pemerintah, agar membunuh mereka, agar menyelesaikan perkara mereka. Kenapa tadi disebutkan mereka sufaha ahlam, mereka mempunyai pemikiran yang nightmare. Seperti tadi saya misalkan, mereka jika ditangkap dan di BAP pun hanya keluar kafir, togut, kafir, togut. Sudah susah akalnya. Maka mereka sangat berbahaya. Menunggu waktu, ada kelemahan atau ada acara-acara tertentu, seperti sekarang kata mereka mendekati perayaan Hari Orang Kufar, kita bikin bombardir di mana-mana. Daripada mereka merayakan Natal, kita bikin bombardir menjadi takut kaum muslimin. Maka kata Nabi, idza laqaitahum faqtuluhum, bunuhlah mereka. Wa ajru man qatalahum yaumal qiyamah. Dan disebutkan bahwa mendapatkan pahala bagi mereka orang-orang yang menghancurkan kelompok Al-Khawarij, mendapatkan pahala di sisi Allah di hari kiamat. Maka poin yang terakhir ini, kami menasihati kepada para pemimpin, yang mana para pemimpin mempunyai kekuatan untuk menghancurkan mereka, agar diperiksa dengan benar dan baik dari intelijen yang ada bahwa mereka benar-benar telah masuk kepada Khawarij ini. Maka tidak lain kecuali mereka dinasehati seperti Ali. Jika tetap, maka bisa dihancurkan dengan ditangkap dan sebagainya. Dan itu pekerjaan yang kami melihat dari pemerintah. Kita ucapkan jazakumullahu khairan. Namun di sini kami tekankan, apa yang kalian lakukan untuk memberangus kelompok Al-Khawarij di muka bumi ini merupakan pahala yang besar. Maka selesai dari pembahasan yang kedua tentang siapa mereka. Maka mereka Al-Khawarij bukan dari ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari kelompok yang benar, kelompok muslim yang sesat, yang sifatnya kami sebutkan tadi. Permasalahan yang terakhir sedikit tetapi menohok, kita memberitahukan bahwa perkara bom bunuh diri dan mereka para Khawarij perkara yang Islam berlepas diri darinya, dan perkara yang dilakukan oleh selain dari manhaj yang benar dari ahli sunnah wal jamaah. Namun minal asaf, dari perkara yang ketiga ini kita menyebutkan agar orang terjauh dari dai-dai yang menyesatkan umat. Maka jejak recorder dari suaranya dan dari videonya di media sosial, mulai dari YouTube, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, maka banyak jejak recordernya dan videonya, wajahnya, suaranya. Orang ini termasuk dari dai yang kondang, yang mempunyai inisial UAS. Maka tidak usah diterjemahkan lagi ataupun dipanjangkan, karena sudah ma'ruf. Maka dia banyak berkoar-koar di saat ditanya bagaimana praktek bom bunuh diri. Dia mengatakan jangan dibilang bom bunuh diri, bahkan al-amaliyah istishhadiyah, ini adalah amalan mencari jihad. Ini banyak di media sosial, dan saya pun masih melihat dan mendownload sengaja hari ini untuk menjadi bukti bahwa masih ada di media sosial. Maka siapa yang salah? Dari mereka orang-orang yang membuat bom bunuh diri dan meyakini itu jihad dengan membunuh orang-orang yang ada di polsek. Siapa yang salah? Jelas dai-dai seperti ini yang salah. Maka jangan tertipu dengan casing. Oh, dia dari ahli sunnah, ucapan-ucapannya menenteramkan hati. Siapa yang menenteramkan hati?
Dia mengatakan bom bunuh diri adalah amaliyah istishhadiyah. Dan saya nukilkan ucapan dia. Jangan terbawa oleh provokator mereka yang mengatakan mati konyol. Maka mereka itu pada hakikatnya yang mengatakan mati konyol adalah pengikut dari orang-orang kufar, dari Zionis Amerika. Padahal Zionis yang masuk itu pasti mati, tapi dan masuknya dia ke situ gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Maka dia memprotes. Bagi mereka orang-orang yang mencela bahwa praktek orang ini bom bunuh diri, seperti ini Khawarij ini adalah bom bunuh diri, maka jangan ikut-ikutan dengan mereka yang mengatakan mati konyol. Bahkan dia itu mati syahid. Kemudian memberikan syubhat bahwa dulu di perang Uhud demikian dan demikian. Dari mana? Yang jelas tadi kita bantah ucapan dari ataupun UAS with English. Maka telah terbantah dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kami sebutkan tadi. Maka siapa yang salah jika mereka kaum muslimin melaksanakan bom bunuh diri karena dia di sini kajian-kajiannya masih ada, bisa jadi dia juga termasuk kepada yang mengajak kepada perkara itu. Maka awas ya ibadallah. Saya tidak ingin melaksanakan provokasi, namun itulah kenyataannya. Hati-hati dengan dai-dai berkesing ahlu sunnah. Tapi ternyata dia adalah membawa kepada radikalisasi, membawa kepada terorisme. Maka oleh sebab itu, inilah 3 perkara yang kami berikan dari tanggapan apa yang terjadi di 7 Desember hari Rabu jam 8.30 pagi di Astana Anyar, Kecamatan Batu Nunggal di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Maka kita meminta kepada Allah, As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Azim, an yahfadha biladana wa biladal muslimin min fitnatil khawarij, min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah negeri NKRI tercinta ini dari embrio-embrio kelompok khawarij, kelompok yang melaksanakan bom bunuh diri dan melaksanakan kudeta dan menyebabkan rakyat menjadi resah, diprovokator agar mengkafirkan pemerintah, mendemo pemerintah, mengkudeta pemerintah. Maka wahai Allah, jauhkanlah umat muslimin dari fitnah-fitnah seperti ini. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah, Allahumma arsyud wahdi wulata amrina. Maka wahai Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin negeri kami, agar Pak Jokowi dan para stafnya selalu dibimbing dengan sunnah Nabi dan dengan ilmu wahai Allah, sehingga di saat mereka memberikan konstitusional, memberikan rules, undang-undang, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita rakyat yang diperintah oleh Allah, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Kita taat kepada pemimpin kami yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka kita doakan pula, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kami rizki yang melimpah, terutama dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini dengan sistem free of charge, dakwah yang gratis. Maka bantulah wahai Allah agar kami terus bisa berdakwah dalam keadaan gratis ini. Engkau mudahkan segala urusan yang kami butuhkan
dari makanan, dari listrik, dari kajian-kajian dan yang lainnya. Karena engkau telah berkata, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong agama tersebut yang kita berdakwah padanya dengan free of charge ini, dan juga akan ditolong mereka orang-orang yang membantu dakwah tersebut. Dan yang terakhir kami berdoa secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stawu tarasufufakum. Dianjurkan untuk salat dengan sandal kalian sesuai sunnah Nabi, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu hammalatul hatab, fi jidha
hablum min masad. Allahu akbar.